kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu. Kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu, Tuhan. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu, ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripada-Mu, dalam anugerah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandangan-Mu, Tuhan. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu, ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripada-Mu, dalam anugerah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu, ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripada-Mu, dalam anugerah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Dalam anugerah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini saya akan membagi sedikit kebenaran firman Tuhan. Dalam hidup kita saat ini kita sudah mendapat banyak hal tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan kasih karunia, Tuhan sudah memberikan keselamatan dan lain hal sebagainya. Nah, pada hari ini saya mau membagikan hal-hal tentang sebuah kasih karunia, di mana kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu secara cuma-cuma. Karena apa? Karena
menurut kita adalah kita sebagai manusia yang berdosa, tetapi Tuhan mau memberikan nyawanya untuk setiap kita dan memberikan kasih karunia itu untuk setiap kita yang orang-orang yang berdosa. Nah, saya punya satu ilustrasi seperti ini Bapak Ibu. Ada di salah satu kota di mana seorang bapak mempunyai seorang anak. Nah, ketika bapak dan anak ini melakukan perjalanannya menaiki sepeda motor, tapi di satu ketika terdapat sebuah kejadian di mana bapak dan anak ini harus ditabrak oleh mobil, dan di dalam mobil itu adalah seorang pemuda. Nah, ketika ditabrak, ternyata anak dari bapak ini meninggal. Nah, terus apa yang dilakukan bapak ini? Bapak ini bisa melakukan 3 hal. Yang pertama yaitu bapak ini bisa menghampiri pemuda itu dan kemudian anak itu, pemuda itu dibunuh. Itu namanya dia membalas dendam. Yang kedua, bapak ini bisa melaporkan pemuda ini ke polisi untuk dihukum. Nah, ini disebut juga yang namanya keadilan. Dan yang terakhir, bapak ini bisa mendatangi ke pemuda itu dan kemudian bapak ini memaafkan pemuda itu, bahkan memberikan apa yang bapak ini punya kepada anak muda itu. Nah, disinilah yang namanya kasih karunia itu. Kasih karunia berarti seorang pemuda tadi harusnya tidak bisa mendapatkan dari bapak ini, tetapi bapak ini mampu memberikannya dengan kerelaan hatinya. Dan dia mampu merelakan anaknya yang sudah meninggal dan mengampuni pemuda tadi. Nah, di sini diceritakan bahwa bapak ini adalah bapak kita di surga, anak yang bapak ini meninggal adalah Tuhan Yesus, dan kita sebagai orang-orang yang tadi, sebagai pemuda yang tadi menabrak bapak dan anak ini. Nah, disebutkan di sini bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Tapi ketika bapak mampu atau mau mengorbankan anaknya untuk setiap kita, menebus dosa-dosa kita di kayu salib, disitulah kasih karunia itu diberikan untuk setiap kita semua. Dari sini sebenarnya kita sebagai seorang manusia mungkin gak layak untuk mendapatkan kasih karunia itu. Nah, sama halnya dengan cerita tentang anak yang terhilang, di mana anak yang terhilang meminta warisan kepada bapaknya, kemudian bapaknya memberikan warisan itu terhadap anaknya, dan kemudian anaknya itu pergi sangat jauh dan menghabiskan hartanya bahkan sampai habis, akhirnya jatuh miskin dan kemudian sampai makanan ampas babi, dan kemudian anak ini sampai pulang kepada bapaknya, tetapi bapaknya malah mengampuni anak ini dan mau menerimanya sebagai anak lagi. Nah, disinilah adalah gambaran di mana kasih karunia itu diberikan Tuhan secara cuma-cuma untuk setiap kehidupan kita. Seperti halnya ketika kita mendapatkan kasih karunia itu, kita harus juga membagikannya kepada orang lain agar orang lain terberkati oleh kehidupan kita dan mau dapat menerima kasih karunia dalam setiap kehidupannya. Karena Bapak Ibu, kasih karunia itu kita dapatkan ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mungkin kita hanya sebatas mengerti yang namanya kasih karunia itu seperti apa. Tetapi pada hari ini saya mau membagikan hal-hal yang apa ketika kita mendapatkan kasih karunia, kita mau berbagi juga terhadap orang lain. Terdapat di dalam Titus 2 ayat yang ke-11 sampai yang ke-15, saya akan bacakan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan pengenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu, janganlah orang menganggap engkau rendah. Nah, pada hari ini saya akan membagikan di mana ketika kita mendapatkan kasih karunia, kita mau berbagi juga kepada orang. Nah, di sini ada 3 tahapan di mana ketika kita mendapat kasih karunia itu, yang pertama itu kita mengerti yang namanya kasih karunia itu. Kasih karunia itu berarti ketika kita mendapatkan hal yang mungkin tidak
seharusnya kita dapat, tetapi Tuhan berikan kepada kita. Contohnya aja kehidupan kita saat ini Bapak Ibu. Mungkin masa lalu kita penuh dengan dosa, tetapi kita mampu hidup saat ini itu karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan terhadap kehidupan kita. Dulu saya memang nggak tahu yang namanya kasih karunia. Saya hanya mengerti yang namanya Tuhan itu adalah orang yang pribadi yang luar biasa, yang baik, tetapi saya tidak mengerti yang namanya kasih karunia itu. Saya bersyukur ketika saya bisa melayani Tuhan, karena saya yang awalnya akhirnya mengerti kasih karunia itu seperti apa, dimana saya mau mengorbankan kehidupan saya juga untuk melayani Tuhan, dimana saya mau membalas budi kepada Tuhan yang sudah mati di kayu salib. Inilah dimana kita harus mempunyai tahapan ini Bapak Ibu, dimana yang pertama yaitu kita mengerti kasih Tuhan itu seperti apa. Ketika kita mengerti kasih Tuhan seperti apa, kita terus menanamnya dalam hati dan kita mau berbagi terhadap orang lain. Contohnya aja, dalam kisah dalam Alkitab banyak hal di mana Tuhan menceritakan tentang kasih karunia. Yang pertama Bapak Ibu, waktu Tuhan dipanggil oleh seorang Farisi untuk makan di rumahnya, tetapi ketika sampai di rumahnya ada seorang perempuan yang mungkin saat itu dosanya terlalu banyak. Dia datang kepada Tuhan, meminyaki kakinya, dia melayani Tuhan sebegitu rupanya. Tetapi ketika Tuhan lihat perempuan ini ternyata hidupnya penuh dengan dosa, dan dari situ Tuhan mengampuni dosa perempuan ini. Nah, harusnya kalau kita pikir orang yang berdosa ini mungkin kalau kita hidup dalam duniawi mungkin tidak bisa dimaafkan, tetapi Tuhan dengan kasih karunia-Nya mampu memaafkan dan mau membebaskan kehidupannya dari dosa dan mengampuni perempuan ini. Nah, disinilah kita mau yang namanya mengerti kasih karunia itu. Ketika kita mengerti kasih karunia, kita tahu apa yang Tuhan berikan terhadap kita, kita mampu yang namanya mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita tidak perlu atau kita tidak tahu yang namanya kasih karunia itu, mungkin kita tidak hidup dalam belas kasihan. Kita cuek dengan orang lain, kita tidak peduli dengan orang lain. Tapi ketika kita mengerti kasih karunia itu, kita mampu melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-12 dikatakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Nah, di sini bahwa kita harus membalas kebajikan Tuhan. Nah, yang pertama kita mengerti kasih karunia itu, kita harus mengerti bahwa Tuhan itu memberikan kasih karunia-Nya kepada setiap kita. Yang kedua yaitu Bapak Ibu, kita mampu yang namanya mengalami. Kita mau mengalami kasih karunia itu. Yang tadi saya bilang, ketika kita mengalami kasih karunia, kita mengalami melalui perjumpaan dengan Tuhan. Kita cuma tidak bisa hanya mengerti kasih karunia itu apa, tapi kita tidak mau mengalami kasih karunia itu. Ketika kita mengalami kasih karunia, disitulah kita muncul yang namanya mau berbagi atau mau mempunyai belas kasihan terhadap orang lain. Nah, dulu mungkin saya namanya kasih karunia hanya sekedar mengerti aja. Tapi ketika saya bergumul dengan Tuhan, mempunyai jam pribadi dengan Tuhan, di situ akhirnya saya tahu yang namanya mengalami kasih karunia itu seperti apa. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan ketika saya mengingat masa lalu saya. Disitulah kasih karunia itu sungguh luar biasa. Nah, dulu saya kan kehidupannya mungkin nakal seperti anak muda pada zamannya, dimana seorang laki-laki mungkin mencari jati dirinya dengan cara mungkin merokok, minum minuman keras atau hal yang sebagainya. Tapi ketika saya mengerti kasih karunia, kemudian Tuhan melawat kehidupan saya. Nah, kehidupan saya pun dirubahkan oleh kasih karunia, dan saya mengerti pengorbanan Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan saya. Seperti yang tadi di Titus 2 ayatnya ke-14 dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Dan disinilah saya mengalami kasih karunia ketika saya tahu bahwa Tuhan menyerahkan dirinya untuk menebus setiap dosa kita. Dan dari sini kita harus tahu bahwa ketika kita mengalami kasih karunia Tuhan, kita mau
bersyukur sama Tuhan, dekat dengan Tuhan lagi agar kasih karunia yang Tuhan berikan terus melimpah dalam kehidupan kita. Nah, tahap yang ketiga Bapak Ibu yaitu kita mau membalas kasihnya Tuhan terhadap kehidupan kita. Tentunya ketika kita sudah mengerti kasih karunia itu seperti apa, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita mau membalas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Melalui apa? Pelayanan kita, melalui kita peduli dengan orang lain, terhadap menghormati ataupun mau berbagi terhadap orang lain. Nah, bahwa di ayat yang tadi yang ke-15 dikatakan, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan kita. Janganlah ada orang menganggap engkau rendah. Nah, disinilah ketika kita sudah mengalami kasih karunia, kita mau membagikan kepada orang lain ini bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih karunia. Seperti itu. Saya dulu pernah saya itu orang yang namanya minder Bapak Ibu. Gak pernah memulai pembicaraan terhadap orang yang tidak saya kenal. Saya itu cuma ngobrol-ngobrol sama orang yang saya kenal. Tetapi ketika saya ketemu orang di luar sana, saya tidak bisa ngobrol lebih dahulu, karena saya bingung, karena saya malu. Nah, tapi ketika saya dekat dengan Tuhan, saya sudah mengalami kasih karunia oleh Tuhan. Pada waktu itu pertama kali saya melakukan penginjilan, saya itu bingung. Saya harus apa dulu ini, menyapanya harus gimana. Tetapi Tuhan berikan hikmat terhadap saya, dimana saya akhirnya pada waktu itu pertama kali saya memberitakan Injil kepada orang lain. Di situ ada orang yang jualan makanan kecil Bang. Saya datengin dia, saya pura-pura beli makanan itu. Nah, ketika saya sudah pura-pura beli, saya makan di sampingnya. Nah, dari situlah Tuhan sudah memberikan hikmat itu, dan kemudian akhirnya saya mengobrol kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, dan saya berbagi kehidupan ini sama orang itu. Nah, apa yang Tuhan sudah berikan terhadap kehidupan saya. Nah, disinilah kita mau berbagi kepada orang lain di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan itu, belum mengenal kasih karunia itu. Nah, makanya di sini di ayat ini dikatakan bahwa beritakanlah semuanya itu, agar kita mau menasihati dan meyakinkan orang lain dengan kewibawaan kita. Nah, jangan sampai ada orang yang menganggap engkau rendah. Tuhan sudah berikan hikmat terhadap kita, Tuhan sudah berikan kasih karunia terhadap kita, kita mau berbagi sama orang lain. Ketika kita sudah berbagi, orang lain akan terberkati oleh kehidupan kita. Jangan kita cuma dekat dengan orang-orang terdekat kita saja, orang yang mungkin kita kenal, tapi orang-orang di luar sana yang belum kita kenal, mereka juga butuh bahwa kesaksian Tuhan itu sungguh luar biasa. Nah, dari kebenaran firman ini, saya mau mengajak Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah mengerti namanya kasih karunia, sudah mengalaminya, yang terakhir adalah kita mau membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita melalui pemberitaan Injil itu, dimana kita memberikan kasih karunia, memberikan pengalaman kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kita kepada orang lain yang belum mendapatkan itu. Nah, coba Bapak Ibu bayangin, kita itu ada di tahap mana? Kita sudah mengerti, apa cuma hanya sekedar mengerti aja? Ataukah kita sudah mengerti dan mengalami kasih karunia itu? Apakah kita sudah dalam tahap kita sudah membalas kebaikan Tuhan untuk berbagi terhadap orang lain? Coba kita mau koreksi diri kita. Ketika kita belum melakukannya, kita mau berbagi terus-menerus kepada orang lain. Kiranya kebenaran firman ini bisa menguatkan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau terus Tuhan berikan kasih karunia-Mu lebih lagi Tuhan untuk setiap kami Tuhan, dan ajarkan kami Tuhan untuk bisa saling berbagi terhadap orang lain di luar sana Tuhan, yang mungkin belum mengenal Engkau Tuhan, belum mengerti kasih karunia yang sudah pengorbanan-Mu sungguh luar biasa Tuhan di luar sana. Kami percaya Tuhan dari kesaksian kehidupan kami, orang-orang di sekitar kami terberkati Tuhan. Kiranya Kau terus pakai kehidupan kami lebih lagi Tuhan, menjadi alat-alat-Mu Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu Tuhan terhadap orang-orang di luar sana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.